Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PPL SMP 58 Jakarta akan mempresentasikan filosofi pendidikan Indonesia untuk tugas ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual topik 5 dengan tema Telaah Praktik Baik Pendidikan yang Memerdekakan. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Bapak Agung Nugroho. Yang kedua, Ibu Ariyanti. Yang ketiga, Aura Amalia Putri. Yang keempat, Ibu Tria Pasa. Dan yang kelima, Yustika Luulanda. Selanjutnya, pengertian tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Menurut Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Indonesia, pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah atau batiniah. Nah, pendidikan yang berpihak pada peserta didik tersebut memiliki makna bahwa dalam menyelenggarakan pembelajaran hendaknya seorang pendidik memberikan kesempatan pada siswanya untuk membangun pengetahuannya sendiri, tidak terikat pada guru, menyampaikan tugasnya secara bebas dan memahami pembelajaran, serta menyelesaikan tugasnya dengan gaya belajar atau karakteristiknya mereka masing-masing. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik ini menitik beratkan dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik dijadikan prioritas utama atau student-centered learning. Ki Hajar Dewantara tak pernah mematok peserta didik di kelas akan menjadi apa, namun Ki Hajar Dewantara memerdekakan peserta didiknya berdasarkan potensi bakat yang mereka miliki. Setelah mengamati 4 video yang ada di eksplorasi konsep topik 5, kami sudah mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di ruang kolaborasi. Pertanyaan pertama adalah, apa praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video yang diobservasi mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Praktik baik yang ada di sekolah kembang, video pertama, yaitu di sini sekolah mengacu pada pembelajaran sepanjang hayat yang dapat menghadirkan perubahan dengan cara guru memberikan dorongan motivasi internal seperti bahagia saat belajar kepada setiap peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Tujuan pendidikan di sekolah kembang adalah agar peserta didik menjadi mandiri dan kelak dapat berkontribusi kepada masyarakat. Pendidikan di sini juga harus berorientasi pada kepentingan anak, yang berarti memanusiakan anak. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang membantu mengembangkan dan mengarahkan potensi anak. Selanjutnya, bentuk praktik baik proses belajar di sekolah kembang. Terdapat di sini siswa ikut menentukan tujuan pembelajaran, dan di sini selanjutnya ikut menentukan cara belajar, ikut menentukan cara evaluasi hasil belajar, dan siswa juga ikut merefleksikan proses belajar. Video nomor 2 menggambarkan sekolah Erudio. Sekolah yang berbasis proyek dan pembelajaran demokratis dalam bidang seni dan sains. Prinsip pendidikan yang memerdekakan, praktik pendidikan yang memerdekakan, dipimpin oleh Bapak Imron Juhri. Berdasarkan video tersebut, praktik baik yang diterapkan ialah 1. Peraturan sekolah. Di sekolah ini, peraturan dibuat atas dasar kesepakatan bersama yang disetujui oleh semua pihak untuk menghormati kesetaraan. Kedua, model pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan ialah berbasis proyek dan riset, di mana peserta didik tidak hanya belajar dari guru pengampu tetapi dapat juga berpraktisi beragam bidang. 3. Penilaian. Penilaian yang dilakukan berdasarkan proses. Selain itu, penilaian dapat diberikan oleh guru, sesama peserta didik, dan pelaku berbagai bidang. Ketiga, hal tersebut adalah praktik baik yang diterapkan dalam sekolah Erudio. Selanjutnya adalah praktik baik yang dilakukan oleh Sekolah Dasar Negeri 10 Bongan. Praktik baik yang dilakukan oleh Sekolah Dasar Negeri 10 Bongan berfokus pada pembelajaran yang memaksimalkan kondisi lingkungan sekitarnya menjadi tempat untuk belajar. Salah satu pemanfaatannya adalah pemanfaatan prasarana. Contoh dari pemanfaatan prasarana yaitu adalah menjadikan lahan sekolah yang dimanfaatkan untuk pembuatan kebun dan juga kandang kambing. Tentu saja hal ini membuat peserta didik mendapatkan pengalaman pembelajaran yang kontekstual. Selain itu, di Sekolah Dasar Negeri 10 Bongan, praktik baik yang dilakukan adalah melibatkan masyarakat untuk mendukung kegiatan sekolah. Contohnya adalah melakukan kerjasama antara orang tua dan guru-guru dalam kegiatan sekolah.
Dan terakhir, praktik baik yang dilakukan oleh Sekolah Dasar Negeri 10 Bongan yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam ikut andil mengambil keputusan bersama terkait kegiatan sekolah yang akan dilakukan. Beberapa contoh kegiatan dalam mengambil keputusan yaitu pemilihan ketua kelas, menentukan kegiatan lomba di sekolah, menentukan kegiatan sosial, menentukan kegiatan pembelajaran seperti di mana pembelajaran akan dilaksanakan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada peserta didik. Sehingga jika kita lihat dari penjelasan praktik baik di SD Negeri 10 Bongan, terlihat bahwa sekolah sudah memberikan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Baik, pada slide ini saya Yustika Wulandari akan menjelaskan tentang pelaksanaan praktik baik pada video 4 yang diselenggarakan di Sanggar Anak Akar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Sanggar Anak Akar. Sanggar Anak Akar didirikan oleh Bapak I.B. Karyanto. Sanggar Anak Akar merupakan organisasi yang berfokus pada pendidikan dan perlindungan anak yang mengambil model pendidikan sekolah dengan pembelajaran mandiri berbasis komunitas sebagai model praksis pendidikan humanistik. Selanjutnya, ada 5 praktik baik yang diselenggarakan oleh Sanggar Anak Akar. Yang pertama, menjadikan komunitas sebagai ekosistem tempat anak-anak bisa merasa nyaman dan aman untuk mengembangkan diri dan potensinya. Yang kedua, menjadikan komunitas sebagai tempat untuk pengembangan diri dan ruang dialog untuk berdiskusi. Yang ketiga, memberi peluang kepada anak untuk melakukan eksplorasi terhadap keingintahuannya agar dapat meningkatkan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, melakukan evaluasi bersama pendidik yang terdapat di Sanggar Anak Akar dan juga bersama peserta didik untuk meningkatkan sarana dan cara berdinamika yang dibutuhkan oleh ekosistem komunitas tersebut. Lalu yang kelima, masing-masing anak dibebaskan untuk membuat perencanaan belajarnya sendiri. Baik, selanjutnya apa praktik baik yang dilakukan oleh Sekolah Mitra Mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Baik, praktik baik di SMP 58 Jakarta kami bagi menjadi 2. Yang pertama adalah baju encim, yang mana siswa menggunakan pakaian adat Betawi. Lalu yang berikutnya kedua adalah pameran seni. Pertama adalah penerapan baju encim. Terlihat dalam video beberapa peserta didik menggunakan baju encim atau baju adat Betawi. Biasanya dilakukan setiap pada hari Jumat. Untuk kebebasan sendiri, peserta didik diberikan kebebasan dalam menggunakan baju adat Betawi. Boleh secara keseluruhan atasan dan bawahan, atau apabila tidak mampu, bolehkan menggunakan atasannya saja, bawahannya seragam sekolah seperti biasa. Atau untuk para laki-lakinya atau siswanya, biasanya menggunakan bawahan atau celana baju encim, celana encim atau celana badat Betawi. Atasannya menggunakan seragam formal seperti biasa. Atau apabila ada yang keberatan, dibolehkan menggunakan seragam sekolah formal seperti biasa pada umumnya. Baik, di video yang kedua adalah pameran seni. Terlihat di dalam video beberapa peserta didik tampak menggunakan pakaian-pakaian yang serba menarik, mewah dan juga asik karena sedang menerapkan pameran seni di dalam kelasnya. Di sini peserta didik diberikan kebebasan berekspresi dalam memilih konsep, tema, dan juga seni yang akan ditampilkan. Terlihat di dalam video ada beberapa lukisan, kerajinan tangan, bahkan ada beberapa siswa dan siswi yang cosplay menggunakan kostum. Di sini peserta didik diberikan kebebasan sebebas-bebasnya dalam menentukan karya seni apa yang ditampilkan, seni apa yang ditunjukkan, dan hasil apa yang mereka harapkan. Di sini juga peserta didik diberikan kebebasan dalam bereksperimen.
Seperti terlihat pada konsep yang diusung dalam video yang ditampilkan, konsep yang disajikan adalah konsep Disneyland, di mana penerapan karakter Disneyland, pernak-perniknya, serta hiasannya sangat ciri khas dengan Disneyland itu sendiri. Begitu juga dengan kostum yang dipakai oleh panitia. Dan berikut wawancara kami dengan Ketua Panitia Pelaksana Pameran Seni pada kelas yang ada di video. Nama saya Dava Agatha. Dari kelas Dari kelas 91. SMP 58. Ini persiapan pameran ini kameranya dari Pak dilukis. Seni lukis. Oh, ini pameran seni. Persiapan berapa lama? Persiapan ya 2 hari 3 hari. Oke, temanya ini apa? Temanya Disney. Disney. Kenapa mau ambil tema Disney? Karena emang kita ini di kelas sepakat buat Disney. Karena emang Disney itu menarik. Latihan. Kartun dan proyeknya mata pelajaran apa? Mata pelajaran seni budaya. Oh, mata pelajaran seni budaya. Lanjut, ini propertinya gimana persiapan? Nyari-nyari. Hari ya 2 hari sebelum. Oke, untuk tujuannya apa sih kira-kira untuk rasa kreativitas? Ya tujuannya buat ngasah kreativitas kita ya. Jadi kenapa ada di sini atau pameran dari kelas 91 atau kelas 9 karena emang buat ngasah keterampilan kita dalam menggambar, melukis, ya itu intinya. Ditentuin nggak kamu bakal gambarnya ini ya, dan ini nggak kan bebas? Bebas. Jadi semua kesukaan Disney masing-masing. Terima kasih ya. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, dengan memperhatikan konteks sosial dan kultural. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik termasuk prinsip utama dari kurikulum merdeka. Dalam konteks penggunaan baju adat encim yang dilakukan setiap Jumat di sekolah SMPN 58, hal ini dapat mengajak siswa memahami kebudayaan dan adat tempat siswa belajar, memperkaya pengalaman belajar peserta didik dengan memperkenalkan mereka pada budaya dan tradisi Indonesia. Hal ini juga dapat membantu peserta didik memperkuat identitas mereka sebagai bagian dari Indonesia, serta mengintegrasikan pembelajaran tentang budaya dan tradisi Indonesia. Selanjutnya, tetap dengan menghormati nilai-nilai budaya dan etika yang terkait dengan pakaian tersebut. Oleh karena itu, sekolah juga harus memastikan bahwa penggunaan baju adat tidak melanggar nilai-nilai budaya dan agama yang berlaku di masyarakat, serta tidak menghina atau merendahkan kelompok tertentu. Menyediakan ruang bagi inovasi dan eksperimen. Ruang kelas adalah tempat di mana peserta didik memamerkan hasil karya mereka dengan menyesuaikan tema dan menyusun konsep pameran berdasarkan tema yang mereka pilih. Hal ini adalah bagian dari memerdekakan peserta didik dalam berinovasi dan juga berkarya. Selanjutnya, salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka adalah dengan menciptakan kegiatan yang dapat membangun keterampilan berpikir kritis serta kreatif. Di SMP Negeri 58 Jakarta, upaya ini dilakukan dengan menggelar kegiatan pameran seni oleh kelas 9. Pada kegiatan pameran seni ini, peserta didik diberikan kebebasan untuk menentukan tema yang akan ditampilkan pada kegiatan pameran seni. Hal ini tentu saja mendorong peserta didik untuk memikirkan tema yang harus dipilih serta konsepnya secara matang. Selain tema juga, peserta didik dituntut untuk memikirkan karya apa saja yang harus disiapkan pada pameran seni kelas 9. Sehingga kegiatan ini tentu saja membangun keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 58 Jakarta. Maka dari itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka. Baik, pada slide ini saya Yustika Wulandari akan menjelaskan tentang memberikan umpan balik yang konstruktif.
Pameran seni merupakan proyek akhir dari mata pelajaran seni budaya yang melibatkan atau diperuntukkan untuk semua peserta didik kelas 9 di Sekolah SMPN 58 Jakarta. Kegiatan pameran seni yang diselenggarakan oleh setiap kelas 9 dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Kegiatan tersebut memiliki struktur kepanitiaan yang melibatkan seluruh peserta didik dari masing-masing kelas 9 tersebut. Dalam kegiatan pameran seni, ketika ada guru, staf, atau peserta didik dari kelas lain yang mengunjungi pameran seni tersebut, panitia menyediakan ruang untuk pengunjung yang datang agar bisa memberikan feedback atau umpan balik dengan cara pengunjung tersebut diberikan sticky note untuk dapat menulis feedback atau umpan balik. Yang nantinya feedback atau umpan balik yang telah ditulis di sticky note tersebut dapat ditempelkan di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Hal tersebut bertujuan untuk agar peserta didik kelas 9 yang melaksanakan pameran seni tersebut dapat mengevaluasi apa saja yang sudah berhasil dan sudah bagus dan apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki oleh peserta didik kelas 9 tersebut.